Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak Aziz, Bapak Ibu Sehat semua. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Wah, sudah siap sekali Bapak untuk memberikan materi ya. Siap, siap, insya Allah. Ya, teman-teman, beliau adalah Pak Andi Hasbirobi, CT MPM CT Herb. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan ya Pak Andi. Panjang sekali ya pangkatnya. Siap, Beliau siap. adalah Ini nggak kedengeran kan? healthy trainer dan juga ekspor herbalis yang sampai saat hari ini masih aktif sebagai master trainer akupuntur MLS terapi. Wah, luar biasa. Oke, Pak Andi, Siap. langsung saja Pak Andi untuk pembahasan materinya Pak Andi. Untuk waktu Baik, dan tempat saya persilahkan Pak Andi. baik. Terima Beri tepuk kasih. tangan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Aziz. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Ilham Muhammad Hasan eh, yang tadi sudah membuka ya webinar pada sore hari ini, dan ini rupanya webinar pertama di tahun 2024, begitu ya Ya, Aziz ya. ya, Dan benar sekali. mudah-mudahan dari apa yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua sore hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, baik secara personality, keluarga ya, family, maupun juga kontribusinya kepada perusahaan. Yang saya hormati Ibu Siti dari Cilejit, kemudian Pak Manalu dari Cilejit, lalu Ibu Ros dari MPI, kemudian Ibu Wiwin ya, Ibu ya ini ya, Ibu Wiwin dari MGCC, dan Bu Eva dari Holding. Nah, terima kasih, dan kepada Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir sore hari ini. Ini adalah bentuk bagian dari pembelajaran Bapak Ibu ya, karena ada salah seorang cendekiawan mengatakan when you stop learning you start dying. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita berhenti belajar maka kita memulai kematian kita. Seperti itu. Baik, izin saya share screen materi yang akan saya sharingkan pada sore hari ini. Ya, ini materinya tidak berat-berat, insya Allah materi-materi yang ringan, namun juga mudah-mudahan berbobot begitu ya. Dan dari hasil diskusi kemarin saya dengan Mas Uwes dan Mas Aziz bahwa Bapak Ibu yang mengikuti webinar sore hari ini itu ada yang nobar juga. Nah, karena nanti akan ada beberapa praktek yang sepertinya harus berpasangan, berdua gitu ya. Oke ya, biar webinar kita terasa berbeda ya. Karena kalau webinar-webinar lain biasanya Bapak Ibu mantengin gadget ya, mantengin laptop. Nah, ini akan ada interaksi. Baik. Webinar Healthy Life for Employee ini saya susun atas dasar apa namanya kepedulian saya ketika saya menggali, mengempathize beberapa kawan ya yang sudah memasuki masa MPP di beberapa perusahaan besar, di mana mereka mengalami banyak hal begitu ya. Antara salah satu yang mereka takutkan adalah tentang kesehatan. Maka kemudian saya membuat 3 modul. Modul pertama untuk employee, modul kedua Healthy Life for Manager, yang ketiga Healthy Life for Director. Sehingga masing-masing tingkatan ini tentu berbeda bobot ya, berbeda bobot pikiran ya, apa yang difikirkan, apa yang dirasa, beban ya, tanggung jawab dan lain sebagainya, sehingga masalah-masalah penyakitnya juga berbeda gitu ya. Nah, kita berharap Bapak Ibu ya selepas dari acara ini mengetahui nih kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menjaga kesehatan saya, apa yang harus saya kendalikan untuk diri saya, dan
saya harus melakukan apa untuk bisa kesehatan saya terus terjaga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi sudah dikenalkan sekilas oleh Pak Aziz. Nama saya Andi Hasbirobi, CTMPM, CT Herb ini adalah Certified Master Profesional Mastakaraga, yaitu sebuah teknik terapi komplementer ya untuk penanganan kasus stroke ya. Kemudian Certified Herbalist, saya mengambil sertifikasi herbalisnya di Malaysia dan sertifikasi BNSP-nya di Indonesia. Mengawali karir saya sebagai seorang praktisi kesehatan komplementer sejak 2004 membuat saya menemukan banyak banget kasus-kasus ya, beragam penyakit-penyakit yang buat sebagian orang ya, kok saya bisa kena ya, nah gitu. Sebelum saya masuk nih ke materi, di antara Bapak Ibu ya yang ingin sehat, saya tanya dulu nih, boleh dijawab di kolom chat ya. Yang ingin sehat siapa sih? Oke, ini pertanyaan sebenarnya kayaknya sesuatu yang pasti jawabannya sama ya. Semua pasti ingin sehat. Ya. Nah, cuma nanti kita akan lihat nih ya, ada self assessment yang Bapak Ibu bisa isi, kemudian nanti kita akan tahu kondisi Bapak Ibu seperti apa. Ya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oh, sorry, sebentar. Suaranya keluar nggak? Keluar Pak, aman Pak. Keluar, aman. Aman ya, oke.
Oke Bapak Ibu, tadi video yang mungkin dekat dengan keseharian kita ya, di mana kita bangun tidur saja, dari mulai bangun tidur saja kortisol kita sudah keluar. Hormon kortisol ini adalah hormon yang memberikan semangat, tapi hormon ini juga bisa membakar kita. Hormon kortisol itu seperti api dalam rumah. Ketika kecil dia bermanfaat untuk masak, tapi ketika dia besar, dia akan membakar rumah itu sendiri. Kalau dia kecil, dia untuk membakar lemak. Dia menambah energi, lemak menjadi energi. Sehingga kita berangkat kerja itu menjadi punya stamina, semangat. Tapi ketika terus-terusan kortisol ini keluar dalam jumlah berlebih, maka yang terjadi adalah tubuh kita makin lama akan rusak seperti halnya yang tadi terjadi, belum lagi ditambah polusi udara ya, kemudian daily habit yang tidak baik ya, merokok gitu ya, tidur larut malam dan lain sebagainya, apalagi junk food dan lain sebagainya, dan itu akan membuat fakta penyakit stroke ini menjadi kenyataan gitu. Dan ini saya sudah mengambil beberapa riset Bapak Ibu, bahwa ternyata setiap tahunnya ada 13,7 juta kasus baru stroke. Dan dari 13 juta itu 5,5 jutanya kematian. Gitu. Jadi ini terjadi lebih banyak resikonya, 87% ini terjadi pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Dan kita tahu Indonesia di posisi negara berpendapatan rendah dan menengah. Gitu. Dan dari pengalaman saya pernah membuka rumah rawat inap stroke di Bogor pada waktu itu, ya, itu memang hampir sebagian besar orang dia tidak menyangka, ini buat yang penderita stroke, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kena stroke, ya. Padahal mereka tahu mereka kena diabetes, mereka kena hipertensi, gitu ya, mereka kena kolesterol. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira dari Bapak Ibu semua yang hadir nih pada sore hari ini, ada yang eh, ada nggak yang yakin dengan itu? Saya kayaknya nggak bakalan kena stroke lah. Gitu. Ada nggak? Ya, boleh dijawab di kolom chat atau menyampaikan langsung juga boleh, ya, dengan aktifkan mic-nya ya. Ada kira-kira di antara Bapak Ibu yang berani mengatakan saya yakin saya terbebas dari stroke? Ya, karena kita akan masuk ke fase berikutnya di Bapak Ibu nih, ya. Saya Kalau stroke yakin, ini, Pak. Saya yakin nggak kena stroke. oh yakin nggak kena stroke Pak? Oh, Insya Iya, Allah, Pak. amin. Siap, siap Pak. Oke, nah ini sebuah keyakinan yang mesti kita buktikan ke diri kita, ya, melalui data-data hasil cek medis, begitu ya. Agar apa? Agar memang kita betul bukan hanya keyakinan dari diri, tapi juga keyakinan secara physically-nya itu, ya. Nah ini kita akan masuk ke pertanyaan fakta yang kedua, bahwa ternyata di Indonesia itu ada 25 juta orang lebih ya penderita diabetes. Ya. Nah, tapi kabar baiknya Bapak Ibu, ternyata 90% kasus penderita diabetes ini bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Ya. Kalau misalnya kondisi Indonesia hari ini jumlah penduduknya 270 juta, berarti hampir 10%-nya ini menderita diabetes, gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata orang Indonesia makanannya suka yang manis-manis dan berlemak, gitu. Ditambah kemudian dia kurang aktivitas fisik, ya, kerja di belakang meja, begitu ya, berangkat pakai kendaraan, ya, tidak naik kendaraan umum, gitu ya. Akhirnya jarang bergerak nih, jarang beraktivitas fisik, sehingga sangat memungkinkan untuk berpotensi terkena diabetes, gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang hari ini kena diabetes, boleh diinfokan nih di kolom chat ya, biar nanti kita coba diskusi. Oke,
Oh, Pak Sutrisno, saya sudah kena stroke. Oh iya Pak, baik Pak. Tahun berapa tuh Pak Sutrisno kena stroke? Nah, kan? Tahun 2018, Pak. 2018 Pak. Waktu Oke, itu umur saya 38 tahun. 38 tahun. Itu Stroke, pemicunya diabetes sama hipertensi. diabetes sama hipertensi. Iya. Waktu itu kenanya karena penyumbatan ya Pak? Betul, ini Iskemik, iya, betul. nah, Nah, kalau diabetes biasanya yang terjadi adalah emboli itu Pak. Emboli itu ada gumpalan darah yang mengeras, kemudian dia naik terbawa sampai ke otak, di pembuluh darah otak itu yang kecil dia nyumbat di situ, gitu. Nah, hipertensi terjadi itu karena hormon kortisolnya berlebih tuh Pak. Nah, yang tadi saya bilang tuh hormon hormon kortisol. kortisol itu apa, Pak Hasbi? Ya, hormon kortisol itu hormon yang dihasilkan dari ginjal ketika seseorang terkaget-kaget, cemas, ketakutan, ya, kemudian Betul. stres, itu kortisol keluar tuh Pak. Nah, kortisol keluar itu memperkecil pembuluh darah Pak, mempersempit pembuluh darah, gitu. Ketika pembuluh darah kita sempit, maka tekanannya pasti tinggi. Nah, ketika tekanannya tinggi, darahnya kental karena diabetes, karena asam urat, karena kolesterol, nyumbatlah dia di pembuluh darah otak. Nah, akhirnya terjadi stroke. Tapi sekarang sudah sehat ya, Pak Sutrisno ya? Alhamdulillah. Sertifikas mungkin sudah 80. Siapa? Mudah-mudahan semakin sehat terus ya Pak ya, habis ikut webinar ini ya. Siap, saya lanjut lagi ya Pak. Jadi diabetes di Indonesia, teman-teman, itu menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Ya, ini yang harus kita waspadai Bapak, agar apa? Agar banyak banget nggak di antara Bapak Ibu yang menyaksikan hari ini kawan kita, sahabat kita, rekan kerja kita sehat-sehat aja, lalu besoknya tiba-tiba sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit, ya, atau tiba-tiba tetangga kita gitu ya, mungkin sore masih ngobrol, lalu tiba-tiba besok pagi sudah masuk rumah sakit. Ada nggak yang suka mengalami seperti itu ya? Nah, itu terjadi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita merasa tadi, kita merasa sehat, gitu. Oke, yakin sehat sih bagus, alhamdulillah. Hanya ternyata dari fakta orang yang merasa sehat, Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki resiko potensi penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu apa sih? Penyakit penurunan fungsi organ. Organ-organ tubuh seperti jantung, pankreas ya. Kalau pankreas itu diabetes, jantung itu bisa dari kolesterol gitu ya. Ginjal itu dari untuk organ asam urat, organ asam urat itu untuk organ ginjal gitu ya. Lalu kemudian GERD ya, GERD tukak lambung ya, itu masuknya ke organ lambung gitu. Dan organ-organ lainnya yang banyak di antara orang di luar sana mereka tidak tahu bahwa dirinya memiliki resiko potensi itu. Seberapa persen resiko potensinya? Nah, ini yang perlu kita pelajari sehingga kemudian kita bisa mewaspadai ini. Kita bisa menghindari potensi-potensi tersebut gitu ya, sehingga kita bisa terus sehat. Oke, Bapak Ibu boleh dipilih nih dari 3 posisi ini. Tadi ada yang mengatakan saya yakin saya tidak kena stroke. Iya. Bapak Ibu boleh pilih nomor yang berapa? 1, 2, atau 3. 1 itu kondisi sakit, 2 terlihat sehat, atau 3 kondisi prima. Boleh dong dijawab di kolom chat. Pak Ferry 2, oke. Pak Dwi 3, wah bagus nih. Mas Aziz 3, ada yang 2 juga ya. Oke. Kondisi prima, wah Masya Allah banyak nih yang prima nih. Sehat begini semua, perusahaan pasti produktif nih, insya Allah ya. Nah, oke. Eh, kita tinggal lihat faktanya Bapak Ibu ya. Oke, saya masuk lagi ke sini. Nah, ini boleh dijawab Bapak Ibu, apakah
Bapak Ibu merasa beban kerja Bapak Ibu berlebih, gitu ya. Ya mungkin apa ya, ada energi positif yang diberikan begitu, tapi pekerjaan udah selesai nih gitu, ada lagi, ya. Atau yang kedua nih, ya, emosinya suka meledak-ledak, gitu. Istilahnya sumbu pendek, disenggol dikit langsung marah-marah, ya, baperan, ya, gitu. Atau yang ketiga, dada berdebar-debar dan sering sakit kepala, ya. Yang ketiga dada berdebar-debar, atau yang keempat sering sakit kepala. Nah, coba Bapak Ibu cek, dada berdebar-debar itu tiba-tiba dek 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 sebelah kiri ya. Atau lengan kiri ini dari atas ini sampai ke bawah tuh sering pegel. Jadi kalau diginiin tangan kiri itu ngerasa ngilu-ngilu enak tuh, ya. Ada nggak yang suka ngerasain begitu di tangan kiri nih? Ya, kalau tangan kirinya Bapak Ibu sering ngerasa pegel, ngilu, kiri aja. Nah, hati-hati karena itu salah satu tanda jantung Bapak Ibu sudah bermasalah. Gitu ya. Nanti saya akan berikan solusinya di akhir, tenang aja ya. Jadi saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan beberapa fakta-fakta yang nanti kita akan berikan solusi. Termasuk juga sering sakit kepala. Nah, sering sakit kepala ini Bapak Ibu, terkadang kita minum obat-obat warung yang dia mempunyai efek analgesik. Analgesik itu memberikan efek mengurangi nyeri, gitu ya. Padahal sumber sebabnya, root cause-nya nggak selesai. Apa itu root cause-nya di sakit kepala? Satu, bisa masalah lambung. Dua, bisa masalah ginjal. Ya. Tiga, bisa masalah jantung. Ya. Jadi kalau cuma diobatin sakit kepalanya aja, iya sakit kepalanya mungkin hilang. Tapi next time dia akan masuk lagi gitu. Dia akan balik lagi, dia akan kambuh lagi, gitu kan. Sehingga yang tadinya obat-obatan dosisnya dosis ringan, naik tuh dosisnya tuh, ya, dari 1 jadi 2 gitu ya. Kadang 2 nggak mempan, 3 ya, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ternyata ada indikator-indikator darah yang meningkat. Siapa di antara Bapak Ibu yang rutin cek darah? Nah, ini ya, boleh nih diinfo nih di kolom chat. Siapa sih di antara Bapak Ibu yang sering cek lab lah gitu ya? Entah mungkin hanya sekedar tes gula, tes kolesterol, tes asam urat gitu ya. Nah, kemudian berapa angkanya nih Bapak Ibu dari tes-tes sebelumnya sampai sekarang, nilainya bagaimana? Naik, turun, stabil, gitu ya. Boleh diinfo di kolom chat ya, biar kita saling sharing nanti. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Ketika beberapa kasus-kasus yang ada ini terjadi Bapak Ibu, maka kita perlu mengecek kondisi potensi kita hari ini seperti apa. Ya, ini adalah self assessment yang saya buat, yang saya susun berdasarkan dari riset dan pengalaman saya, gitu ya, tentang potensi-potensi seseorang terkena satu penyakit degeneratif atau juga termasuk stroke. Bapak Ibu boleh siapkan handphonenya atau penanya, kertas ya, atau dihitung berapa scoring Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah jam berapa Anda biasa bangun tidur? Nah ini ya, dari mulai jam 3 sampai jam 4 pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi, jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10, atau jam 11 sampai jam 12. Ini skornya dari skor 1 sampai skor 5. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bangunnya rutin di jam 5 sampai jam 6, maka skornya 2. Kalau Bapak Ibu rutin di jam 3 sampai 4 pagi, skornya 1. Gitu ya. Oke, boleh dicatat ya. Scoringnya boleh dicatat. Kemudian nanti kita akan hitung sama-sama. Oke, pertanyaan kedua, jam berapa Anda biasa tidur malam? Dari jam 20, jam 21, jam 22, jam 23, atau jam 24 ke atas? Nah, mungkin ini yang sering masuk shift
3 nih ya, atau shift 4. Ya, ini scoringnya Bapak Ibu, silakan ditulis ya dan dijumlah dengan scoring yang pertama tadi. Ini pertanyaan kedua. Lalu kemudian pertanyaan ketiga, seberapa sering Anda ibadah malam dalam sepekan? Ya, mungkin bagi yang muslim tahajud begitu ya, baca Quran malam, tapi mungkin yang lain meditasi dan lain sebagainya ya. Eh, Setiap malam 3 kali sepekan, 2 kali sepekan, 1 kali sepekan, atau tidak pernah. Nah, ini skornya Bapak Ibu sama 1 sampai 5. Ada yang bertanya ke saya, kenapa self assessment ibadah malam ini saya masukkan ke sini? Karena teman-teman, Bapak Ibu semua, ada satu hormon dalam tubuh kita yang dia hanya keluar di malam hari, ya, yaitu hormon melatonin, namanya dari jam 10 malam sampai jam 1 malam dia akan keluar, dan di saat melatonin itu keluar kita akan mengalami masa deep sleep, ya, tidur yang sangat nyenyak, dan ketika tidur nyenyak maka sel-sel tubuh kita akan terregenerasi. Tapi kalau kita tidak tidur di jam 10 sampai jam 1 malam, maka hormon melatonin ini tidak keluar, sel-sel tubuh kita tidak akan terperbaiki, sehingga ada sel-sel yang rusak, dia nggak bisa tergantikan. Kemudian setelah di jam setengah 2 itu, hormon melatonin sudah mau habis, keluarlah yang namanya hormon kortisol kembali. Ya, nah ketika kortisol kembali, yang tadi saya sampaikan, dia akan memperkecil pembuluh darah. Ya, ketika kita bangun tidur di tengah malam, di sepertiga malam, entah jam 2, setengah 3, atau setengah 2, dan kita melakukan ibadah malam, kedekatan kita dengan Tuhan, maka hormon yang keluar adalah hormon endorfin, hormon ketenangan, di mana dia akan menurunkan hormon kortisol, gitu ya. Maka ketika kita tidak rajin, ya, rutin melakukan ibadah malam ini, kortisolnya terus-terusan keluar nih setiap malam. Nah, makanya banyak banget orang-orang kejadian kena stroke itu di pagi hari, ketika dia mau mandi pagi. Ya, mekanismenya karena dia keluar hormon kortisol di sepertiga malam itu, dari jam setengah 2, jam 2 sampai jam 5 subuh, lalu kemudian kita mandi kena air dingin, maka pembuluh darah makin mengecil. Kortisolnya naik, pembuluh darah mengecil, ditambah kena air dingin, makin mengecil. Lalu banyaklah kejadian orang-orang yang kena stroke, pingsan di dalam kamar mandi di pagi hari. Itu mekanisme kerjanya begitu, Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, jam berapa biasanya Bapak Ibu makan malam terakhir? Ya. Nah, ini silakan dijawab, Bapak Ibu. Scoringnya dari jam 17 sampai 18 scoringnya 1, sampai jam 24 ke atas, ya. Silakan dijawab scoringnya Bapak Ibu ya. Kemudian, seberapa sering Anda makan gorengan? Gorengan ini Bapak Ibu tidak hanya pisang goreng, bakwan, tahu, tapi juga semua yang digoreng. Ikan goreng, tempe goreng, ayam goreng ya, yang menggunakan minyak sayur, nah, minyak sawit. Oke, kalau Bapak Ibu 1 kali sepekan skornya 1, kalau 3 kali sepekan skornya 2, tapi kalau 3 kali sehari skornya 5. Kayaknya kalau makan nggak ada gorengan ini bukan makan, gitu ya. Kayak kalau nggak makan nasi bukan makan namanya. Gitu. Nah ini saya lebih masuk ke gorengan ya, karena ini sangat punya potensi kontribusi terhadap pengentalan darah. Apalagi ditambah minum es lagi, wah itu sudah makin ya, makin jadi itu. Oke, kemudian seberapa rutin Anda berolahraga? Setiap hari, 3 kali sepekan, 2 kali sepekan, 1 kali sepekan, atau sebulan sekali. Boleh dicatat skornya Bapak Ibu. Nanti kita akan Bapak Ibu sampaikan di kolom chat ya total skornya setelah selesai semuanya. Ya, informasinya kalau tidak salah oleh Pak Aziz sudah dikirim ya DPI card ini ke Bapak Ibu semua, nanti boleh dibaca-baca lagi, boleh dihitung-hitung lagi. Karena DPI card yang saya buat ini juga dipakai oleh beberapa tenaga medis untuk melakukan self assessment buat pasien-pasien mereka gitu, sehingga mereka bisa tahu potensi-potensi mereka kena penyakit atau tidak, gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah kapan terakhir kali Anda berbekam?
ya, berbekam atau kop basah ya, yang mengeluarkan darah, ya. Sebulan yang lalu, 2 sampai 3 bulan yang lalu, 4 sampai 6 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Tahun yang lalu kayaknya cuma baru 2 bulan lewat ya. Enggak ya, ini 12 bulan ya. Udah lama banget lah. Atau bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah. Karena menurut jurnal Bapak Ibu, ini menurut jurnal ya, di Indonesia sekarang udah ada beberapa dokter-dokter bekam. Dia S3 mengambil disertasinya tentang bekam, gitu ya. Itu ternyata ada ada fakta yang mengejutkan, yaitu ketika bulan sedang berada dalam puncaknya, ya, puncaknya bulan itu di pertengahan bulan Hijriah gitu ya, bulan purnama. Ketika bulan purnama, secara mekanisme di bumi itu semua cairan naik, betul ya Bapak Ibu ya, terjadi cairan naik. Apa disebutnya pasang, ya, air laut pasang, begitu ya, sehingga ada banjir rob dan lain sebagainya. Ya, kalau bulan sedang purnama, sempurna. Apa yang terjadi kepada tubuh kita Bapak Ibu? Tubuh kita itu 90% lebih itu cairan Bapak Ibu. Ya, 90% lebih cairan. Maka ketika sedang dalam fase bulan purnama, cairan dalam tubuh kita juga ikut naik. Gitu ya. Tekanannya ikut naik. Lalu udahlah bulan purnama tekanannya naik, cairannya naik, posisi bulan purnama ada di akhir bulan. Ini jadi makin lengkap sudah ya, gitu ya. Akan membuat seseorang sangat berpotensi terkena penyakit. Tapi ketika dilakukan bekam dengan pengeluaran darah, ya, maka bekam ini berfungsi sebagai ginjal kedua disebutnya ya, atau hidrofilik, gitu ya. Dia bisa mengeluarkan zat yang terlarut dalam air dan yang tidak terlarut dalam air. Ini menurut penelitiannya Dr. Agus Rahmadi. Beliau menyampaikan seperti itu. Jadi ketika darah kita dikeluarkan melalui bekam, maka ada mekanisme pertahanan tubuh yang membuat makrofag ya, atau sel-sel darah putih kita memakan virus, bakteri dan lain sebagainya yang berbahaya. Gitu ya. Ini menurut jurnal penelitian. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan untuk ya, total 7 pertanyaan ini, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Yuk, boleh ditulis di kolom chat. Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu jumlah scoringnya berapa? Ya. Nah, ini sebagai acuan kita untuk melihat nih. Oke. Wah, nilainya bagus-bagus ya. Ada ya 22, 26, Pak Jemi 21, Pak Julius 16 ya. Oke. Bu Rosnayati itu 25 ya. Wah, bagus-bagus nih. Pak Bagus Aji 17. Oke, siap, kita lihat ya. Bapak Ibu, seberapa besar persentase potensi Bapak Ibu terkena penyakit. Kalau scoring Bapak Ibu dari angka 7 sampai 15, maka Bapak Ibu berada di posisi yang sangat fit ya. Tapi kalau skor Bapak Ibu sampai 24, hati-hati, warning. Sudah mulai ada sedikit keluhan-keluhan, entah sakit di kepala, entah sakit di bagian otot, saraf dan lain sebagainya. Tapi kalau scoring Bapak Ibu di 25 sampai 35, Bapak Ibu hati-hati, sudah 85% Bapak Ibu punya potensi terkena penyakit degeneratif. Ya, gitu. Sebenarnya ada satu cara lagi ya untuk kita membuktikan apakah kita punya potensi ini lebih firm begitu, yaitu melalui diagnosa matologi ya di dalam mata kita, di sklera mata kita yang yang warna putih nih ya, yang ada gurat-gurat merahnya. Nah, itu bisa juga menandakan kondisi tubuh kita hari ini, gitu ya. Namun itu harus tatap muka ya, harus ketemu, difoto, lalu kemudian kita baca gitu ya. Atau cara simpelnya. Nah, ini sederhana ya, tapi cukup membantu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa melihat kondisi Bapak Ibu hari ini.
Coba lihat di telapak tangan Bapak Ibu, apa namanya, telunjuk dan jari tengah. Di bagian sini Bapak Ibu, ya, di ruas kedua, ini ruas pertama, ruas kedua, dan ruas ketiga. Dari ruas kedua dan ketiga, kalau ada garis warna biru, ya, garis warna biru di sini, kalau satu, maka Bapak Ibu sudah mulai mengalami stres. Kalau lebih dari satu atau dua dan garisnya tebal, ya, maka stresnya sudah cukup panjang, Bang. Biasanya masalahnya sudah lama tidak selesai. Kalau kemudian ada juga tambahan dari jari tengah, Bapak Ibu telah mengalami stres yang cukup panjang, tidak selesai, dan Bapak Ibu merasa saya bisa melupakan, tapi ternyata sewaktu-waktu dia akan teringat lagi di alam bawah sadar kita, di anchor kita. Ya, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, dan itu mengganggu terus. Coba dilihat Bapak Ibu di telapak di jari tangan. Alhamdulillah, dua-duanya Pak, boleh kiri, boleh kanan, dua-duanya ya, gitu ya. Dilihat, itu yang pertama ya, garis-garis ini ya, itu garis stres namanya Pak. Ya, ini dalam teknik palmistry diagnos ya, fisiodiagnosis namanya ya. Jadi ada gurat biru ya atau hijau gitu ya di tangan jari telunjuk atau jari tengah. Kemudian yang kedua, nah yang kedua Bapak Ibu lihat di kuku Bapak Ibu ya, ya garisnya nyangkut-nyangkut betul ya, garisnya lurus begitu ya. Nah berbelok-belok kadang gitu ya, tapi dia dari vertikal garisnya ya, warna biru. Nanti boleh dilihat ya, silakan dilihat baik-baik di perbatasan antara ruas kedua dan ketiga di sini ya. Gitu. Kemudian tanda berikutnya nih, nah ini yang Bapak Ibu bisa cek. Kalau di kuku Bapak Ibu ada, selain ibu jari ya, ada warna putih ya, warna putih seperti bulan sabit di kuku bagian atas ya, di sini kuku bagian atas ada bulan sabit di antara 4 jari ini, atau 1 atau 2 atau bahkan mungkin 4-empatnya ya, maka ini menandakan hormon Bapak Ibu tidak seimbang ya. Kalau di ibu jarinya tidak ada, hormonnya juga nggak seimbang. Jadi yang normal itu hanya ada di ibu jari, warna putihnya di bagian ujung atas, bagian atas kuku ya, kuku bagian atas ya. Kalau di ibu jari tidak ada, di sini tidak ada, berarti hormonnya tidak seimbang. Kalau di 4 ini ada salah satunya, di sini juga nggak ada, itu juga tidak seimbang. Yang normal itu hanya ada di ibu jari, 4 jarinya kosong ya. Alhamdulillah nggak ada, cuma ada di jempol. Wah, alhamdulillah normal. Kalau yang ada apa namanya, ada bulan sabitnya itu Bapak Ibu, biasanya kita sudah mulai mengalami apa, suka sakit kepala atau sering lupa ya, sering lupa atau nggak fokus. Misalnya Bapak Ibu lagi ibadah, lagi sholat, tiba-tiba lupa nih udah rakaat keberapa ya, atau tiba-tiba lupa bacaan sholatnya gitu, atau naro kunci di meja atau di mana lupa tuh ya. Nah, itu berarti menandakan apa namanya, hormonnya tidak seimbang ya. Oke. Alhamdulillah nih adanya di jempol. Ini di dua telapak tangan ya Bapak Ibu. Dua dua tangan ya. Pelupa semua Bu Betty ya. Nah, maka tandanya kalau sudah mulai sering lupa gitu, berbekat ya. Insya Allah akan lebih sehat. Setelah Bapak Ibu mengetahui kondisi Bapak Ibu ada di posisi mana, nah kita akan masuk ke solusi-solusinya Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti bayangkan jika ini terjadi di antara Bapak Ibu. Satu waktu kita lagi berbahagia, kita lagi senang-senang ya, lalu tiba-tiba kemudian serangan stroke itu datang kepada kita. Ya, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Pak Sutrisno merasakan ya Pak ya?
Betul Pak Hasbi. Boleh Jadi diceritakan Pak, sedikit Pak. yang dulu awal saya rasakan itu seperti match yang Bapak katakan tadi, tangan kiri saya itu selalu pegel, hanya kiri aja, dan hal itu yang saya anggap biasa, namun ternyata itu adalah tanda-tanda mau kena serangan stroke. Apa yang Saya Bapak tidak, rasakan ketika perasaan Bapak, secara perasaan, ketika Bapak mengalami stroke? ketika kena serangan stroke itu perasaan saya, wah ini sudah akhir hidup saya gitu. Lalu apa lagi Pak? Perasaan Bapak kepada keluarga, segala macam. Yang saya khawatirkan pertama kali, saya ditinggalkan istri saya Pak. Iya. Saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa aktivitas gitu. Nggak bisa diduga Pak ya? Betul, sama Ternyata sekali itu. nggak. Saya itu di kantor ini paling aktif olahraga sebenarnya Pak. Paling aktif Pak. Paling aktif olahraga. Kalau di JGC itu tiap Jumat kan ada ini Pak, ada olahraga lari keliling area JGC Pak waktu itu. Iya. Dan itu saya selalu ikut. Ada kegiatan senam, saya ikut. Cuma saya kan memang di bagian frontliner Pak di sini. Setiap hari ketemu konsumen yang marah, apa mungkin itu kali. Terbawa stres Ada kali. stres yang akhirnya tertahan dan tidak tersalurkan ya Pak ya. Betul Pak. Lalu eh, kalau kemudian ya hari ini Pak Sutrisno bersyukur ya, kemudian Allah kasih kesempatan Bapak untuk bisa bekerja lagi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa beraktivitas lagi dan istri saya mau merawat saya. Betul Pak, banyak banget Pak. Saya menangani pasien stroke yang masih muda, usia-usia 30 tahunan. Itu keluarganya, istri dan anak-anaknya mencampakkan, Pak. Gitu. Lalu kemudian karena dia tadinya bekerja lalu dia terpaksa berhenti dari kerjaannya, ya dia dapat uang pesangon itu habis untuk biaya pengobatan. Jadi eh, pekerjaannya hilang gitu ya, kemudian anak istrinya meninggalkan gitu ya. Eh, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Sementara kita semua pasti menginginkan seperti ini. Anak istri kumpul bareng gitu ya. Mungkin yang ibu-ibu juga kumpul dengan suaminya bersama-sama, membesarkan anak bersama-sama gitu ya. Melihat anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik gitu ya, bisa sukses, bisa berhasil gitu ya, bisa menggendong cucu dan lain sebagainya. Tapi ketika hal itu terjadi, ya tentu tidak akan bisa kita lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kemudian Bapak Ibu saya ajak untuk memilih, kira-kira mau pilih yang mana? Kerja sakit-sakitan dan tidak produktif, atau yang kedua, kerja sakit-sakitan tapi produktif, tiap hari masuk, jarang banget libur. Atau pertanyaan ketiga, hidup sehat tapi nggak produktif, Bapak Ibu, mageran ya. Ya saya mah kerja gini-gini aja lah gitu, berangkat pagi pulang sore gitu ya. Eh, yang penting kerjaan saya selesai, dah saya pulang. Atau yang terakhir, yang keempat, yaitu hidup sehat dan produktif. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Wah, kerja produktif, sehat, banyak duit. Ini memang orang marketing memang mesti begini nih. Produktif, sehat, banyak duit. Ya, semangat. Nah, makasih ya Pak Nar Happy. Oke, saya yakin kita semua memilih yang nomor 4 Bapak Ibu. Hidup sehat,
dan produktif. Tapi ternyata, ternyata apa yang kita inginkan hari ini di hidup sehat dan produktif, ternyata kenyataannya dari hasil DPI card kita, kita di nomor berapa nih? Di dangerous atau warning, ya, atau fit. Nah, ya, pengennya hidup sehat dan produktif, tapi kondisinya di warning nih. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, ini kan sebuah kontradiksi ya, di mana kita pengennya hidup sehat dan produktif, ternyata dari self assessment yang sederhana saja kita berada di posisi yang tidak aman, kira-kira gitu ya. Maka gimana nih saya harus pindah ke dalam posisi yang aman? Gimana sih caranya? Nah, itu kan pertanyaannya. Terus gimana caranya? Prinsipnya gini Bapak Ibu. Produktivitas itu datang dari fisik yang bugar. Itu prinsipnya. Ketika Bapak Ibu kondisinya bugar, maka Bapak Ibu akan produktif. Tapi ketika Bapak Ibu tidak produktif, maka kondisi fisik Bapak Ibu juga tidak akan bugar. Ya. Oke, sekarang kita analogikan dengan sebuah kendaraan yang kelihatannya dari luar itu bagus Bapak Ibu, bertenaga, kokoh, jantan, tapi ternyata dia nggak pernah dirawat. Ya, ganti oli jarang, servis mesin jarang, tune up jarang, ya, kemudian cek rem juga jarang dan lain sebagainya jarang. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mobil itu menyerah, ya. Dia meyakini tubuh saya sehat, tapi coba cek Bapak Ibu dari pola makan, pola tidur, minum minuman herbal, madu, begitu ya, yang itu bisa menopang maintenance tubuh kita nih, gitu, untuk bisa selalu sehat. Tapi ketika kemudian Bapak Ibu, walaupun mobilnya kecil, tapi dirawat mobil itu, ya, rajin diservis, rajin tune up, maka bawa keluarga Bapak Ibu aman-aman aja Bapak Ibu. Ini sebagai tahadus binikmah ya Bapak Ibu ya. Saya sekitar 1 pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, saya dihadiahkan sebuah mobil oleh pasien saya. Mobil karena beliau banyak sekali mobilnya gitu, beliau berikan 1 ke saya sebagai hadiah karena saya mengobati anak beliau ya dalam sesi konseling, dan anaknya mengalami perubahan perilaku yang cukup signifikan. Yang tadinya bertengkar terus di rumah, ya uring-uringan lain sebagainya, sekarang menjadi anak yang luar biasa penurut, luar biasa baik, gitu ya. Nah, mobil itu mobil bagus Bapak Ibu, tapi dalamnya keropos. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai, nggak pernah dirawat. Akhirnya begitu dapat dari saya ke saya, udah saya servis, saya ganti oli, saya tune up mesinnya, saya gurah mesinnya dan lain sebagainya. Saya ganti spare part yang apa namanya, yang karatan gitu ya, karena tidak terpakai, karena tidak dirawat Bapak Ibu. Padahal kendaraan apapun lah, diri kita pun kalau dirawat pasti akan baik, ya, pasti akan sehat. So Bapak Ibu, seseorang yang produktivitasnya meningkat dan terjaga sampai purna tugas, maka di saat pensiun dia akan tetap produktif. Tubuhnya terus bergerak, tidak ada darah statis yang menyebabkan timbulnya penyakit. Kita semua sepakat Bapak Ibu, ketika ada genangan air yang tidak jalan, maka disitulah letak penyakit. Sepakat ya? Di mana ada kubangan, tidak ada jalan, airnya tidak mengalir, maka bisa jadi penyebab bibit nyamuk, kemudian kotor dan lain sebagainya. Tapi kalau airnya mengalir, ya tidak statis mengalir, maka itu akan lebih sehat, akan lebih bersih, gitu ya. Tubuh kita juga demikian Bapak Ibu. Kalau tubuh kita tidak bergerak, darah ini nggak ngalir Bapak Ibu, maka akan menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, ini sejalan dengan sistem kedokteran Arab. Buat teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan terkait pembahasan dari awal tadi, silakan teman-teman. Silakan. Saya mau nanya dong, selamat sore Pak Asbi. Sore Ibu. Selamat sore Ibu. Ya, tadi ada beberapa materi sampaikan, salah satunya bekam ya, yaitu kayak membuang darah kotor.
apa bedanya bekam, donor darah sama fasdu? Itu sama-sama Oke, mengeluarkan darah. Terima kasih, Pak. siap. Baik, Bu Siti, terima kasih. Itu pertanyaan menarik. Pertama, jalur yang diambil itu berbeda, Ibu. Kalau donor darah itu dia diambil dari pembuluh darah vena, kalau bekam diambil dari pembuluh darah arteri. Ya, pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kapiler yang dia lebih kecil pembuluh darahnya. Jadi ibaratnya analoginya pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah besar. Dia seperti sungai, ya. Lalu kemudian kapiler itu adalah selokan-selokan, Bu. Ya, selokan-selokan. Eh, apa namanya? Sehingga kemudian kalau kita ngambil di pembuluh darah vena seperti donor darah dan fasdu, donor darah dan fasdu sama, Bu, sama persis, gitu ya. Karena sama-sama diambil di pembuluh darah vena. Hanya bedanya kalau donor darah itu hanya di lengan, begitu ya. Tapi kalau fasdu dia bisa di kepala, bisa di punggung tangan, gitu ya. Nah, itu aja bedanya. Tapi kalau dari sisi pembuluh darah yang diambil itu sama. Kemudian yang kedua, kalau bekam itu yang diambil di pembuluh darah kapiler. Nah, sementara endapan-endapan dari pembuluh darah yang tadi dialami oleh Pak Sutrisno, ya seperti apa namanya sumbatan emboli, kemudian ada darah yang mati. Darah itu kan usianya kan 90 hari sampai 120 hari, Bu. Nah, itu ketika dia mati, dia tidak di pembuluh darah vena, dia adanya di pembuluh darah kapiler. Dia tersimpan di sana. Gitu. Sehingga ini nggak keluar nih. Kalau kita fasdu, kita donor darah nggak keluar dia. Karena dia adanya di selokan, Bu. Sementara yang dibersihin yang di sungai terus. Gitu ya. Nah, jadi bekam itu memang harus dilakukan. Gitu. Kira-kira menjawab ya, Bu ya? Secara fungsi, Pak, secara fungsinya kayak fasdu itu bahaya nggak kalau sering? Kalau sering. Iya, fasdu dan donor darah karena sama, maka syarat minimalnya 3 bulan. Karena dia yang diambil itu darah seger, Bu. Darah yang masih sehat gitu. Ya, ya, Dia ya. keluar, walaupun darah yang mati juga ikut keluar, tapi darah yang sehat juga ikut keluar gitu. Sehingga tidak boleh dilakukan di bawah 3 bulan. Gitu. Baik, baik. Nah, kedua, kalau bekam, dia memang yang diambil hanya darah mati, bukan darah seger gitu. Sehingga dia boleh dilakukan sepekan sekali, 2 pekan sekali, tergantung kondisi penyakitnya. Seperti itu, Bu. Ya, Dan sebenarnya kalau dari penelitian, respon tubuh yang diterima juga berbeda, Bu. Kalau donor darah kan tusukannya cuma 1, ya. ya. Fasdu juga tusukannya cuma 1. Maka makrofag yang keluar atau sel darah putih yang keluar, imun kita yang keluar sedikit. Karena serangannya cuma 1 kebacanya oleh otak kita gitu. Tapi kalau bekam, dia kan tusukannya banyak, Bu. Ya. Ya, ya, ya. Lukanya lebih banyak. Walaupun lukanya darahnya tidak banyak keluar karena yang sasarannya adalah kapiler, tapi lukanya banyak. Ketika serangannya banyak, tentara yang keluar juga banyak, gitu kira-kira, Bu. Ya, Ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita bicara efektivitas untuk pengobatan, jelas bekam jauh lebih tepat gitu. Untuk pengobatan. Semoga Terima kasih, menjawab ya, Bu. Bu baik, Pak. Siti. Ya. Oh ya, Pak Andi, ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tidak disangka-sangka. Kita akan sambut Vice President kita, yaitu Bapak Dharma. Halo, Pak Dharma. Oh, Mas, masih ingat saya nggak? Waduh, pasti ingat dong, Pak. Ingat ya? Iya, Oh, Pak iya. Dharma. Ya, Pak Adi, tolong dibimbing ini untuk supaya lebih sehat nih orang-orang di Modern Land. Siap, Pak. Aduh, terima kasih, Pak, sudah ngasih Oke. kepercayaan, Pak. Ya, siap, lanjutkan. Baik, Ya, Pak. terima kasih Pak Dharma, luar Tadi, biasa. ini Ya. sepertinya kapasitas Zoom-nya hanya 100 ya. Jadi saya Oke. masuk dari laptop nggak bisa masuk nih. Oke, Pak. Mungkin untuk materi share screen-nya. Oke. Oke, silakan masuk, Pak. Sudah bisa.
Ya. Dari tadi saya mencoba masuk-masuk, ternyata cuma 100 kapasitas. Oke, sebentar. Nah, ini lagi perebutan kursi nih Pak ya ceritanya ya. Karena memang pembahasan kita sangat menarik nih Pak, luar Siap, biasa. siap, siap. Saya biasanya ngebahas ini tuh lumayan Pak, mesti 2 hari Pak. Karena nanti Bapak Ibu diajarin cara mulai dari Recording in progress. saya izin keluar yang di sini ya. Siap. Kita tunggu teman-teman. Kasih lah, kuisnya. Pak Aziz, mohon maaf banget nih, kayaknya di device saya bermasalah. Saya lanjut dari sini aja, tapi boleh dibantu dibuka share screen dari sana? Oke, saya share dari sini Pak ya. Oh, sebentar. Yes. Oke, sebentar Pak. Siapa? Mohon maaf ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat Pak? Oke, siap. Itu lewat. Di sini Pak. Ya, saya ya sampai di situ ya. Oke. Di kedokteran Arab ada 6 tanda keharusan Bapak Ibu ya. Dari mulai harus bersih udara, harus ada makan dan minum yang seimbang, kemudian harus ada keterseimbangan antara tidur dengan terjaga ya. Kemudian gerak dan diam tubuh kita ya. Kemudian ada gerak dan diam psikis kita. Kemudian ada ekskresi dan retensi ya. Jadi kalau misalnya kita punya salah di ketidakseimbangan di antara 6 ini Bapak Ibu, ini akan jadi masalah. Contoh misalnya ketidakseimbangan gerak dan diam tubuh. Ya, hari ini banyak orang yang asik dengan gadget sehingga kemudian dia jadi mager. Ya, maka yang terjadi sangat berpotensi terjadinya penyakit karena tidak seimbang itu tadi. Next lagi Pak. So Bapak Ibu, kata Mr. Healthy mengatakan bahwa ketika Anda terus bergerak dan produktif, maka kesehatan Anda akan tetap terjaga, jauh dari penyakit, dan dapat melihat anak keturunan Anda tumbuh kembang sukses dan bahagia. Ya, ini saya sebuah prinsip yang menurut saya ini adalah prinsip dari filosofi hidup, kira-kira begitu ya. Oke, next selanjutnya. Next lagi. Maka Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan hal tersebut, maka saya punya 3 langkah Bapak Ibu. Ya, itu langkah pertama adalah clean up your soul. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita, membersihkan perasaan kita, rasa kita bersihkan.
Ya, dengan apa? Nanti ada strengthen your bonding with God, ada forgive those around you, ada accept yourself, ada focusing on gratefulness. Kemudian di step yang kedua, Bapak Ibu, ada namanya strength up your body. Ada do simple housework, ada practice mindful eating, ada balancing your food, dan di step yang terakhir ada maintain konsistensi. Ya, ini tentu tidak semua hari ini kita bahas, ya. Ada beberapa yang akan saya sampaikan, kemudian akan langsung kita praktekal. Ya, lanjut. Oke. Di clean up your soul atau choice, ya. Choice adalah beberapa aktivitas tidak hanya yang bernilai ibadah, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan jiwa dan fisik kita. Ya. Tadi saya sempat menyinggung sedikit ketika kita melakukan ibadah malam. Ya, ada hormon-hormon yang keluar dan lain sebagainya. Next lagi. Nah, di clean up your soul ini, menurut Dr. Samsul Bihar, ya, MKet, dokter spesialis paru, beliau mengatakan, ketenangan jiwa dapat membuat imun tubuh meningkat, bernafas dengan lega, dan mudah tersenyum kepada orang lain. So, kalau misalnya hari ini Bapak Ibu melihat ada rekan-rekan kerja yang susah tersenyum, atau napasnya sering ngap-ngapan, bisa jadi jiwanya lagi nggak tenang. Menurut WHO itu Bapak Ibu, ya, ada salah satu dokter di Indonesia mengatakan salah satu ciri seseorang mengalami stres yang paling ringan yaitu ketika kita berpikir mau menghubungi seseorang, lalu kemudian kita buka handphone kita, lalu tiba-tiba ada notifikasi masuk yang lain-lain dan kita scroll, tiba-tiba kita lupa mau menghubungi siapa. Nah, itu tandanya kita udah mulai stres ringan, ya. Pernah mengalami ya kira-kira Bapak Ibu, ya? Oke, next lagi. So, Bapak Ibu, yang namanya strengthen your bonding with God itu ada 3, ya. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah ibadah malam, minimal 1 kali sepekan, ya. Minimal banget 1 kali sepekan. Entah Bapak Ibu mungkin yang Muslim sholat tahajud hanya 2 rakaat, atau mungkin Bapak Ibu yang non-Muslim bisa bermeditasi, ya, bisa menenangkan diri, mendengarkan musik-musik yang menenangkan, atau mungkin yang Muslim membaca Quran dan lain sebagainya. Minimal di malam hari, di tengah malam Bapak Ibu melakukan ini, ya. Berapa lama? 15 menit cukup, ya, 15 menit, 20 menit gitu, ya. Agar hormon kortisol ini bisa tertekan Bapak Ibu. Ya, ketika hormon endorfin ini keluar, maka kortisol itu akan tertekan. Ketika kortisol akan tertekan, pembuluh darah akan stabil, tekanan darah kita akan normal. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kita minimal membaca kitab suci itu 3 menit per hari. Ya, nggak usah banyak-banyak, 3 menit aja sehari. Ya, dengan konsep nanti ada konsep 2-3, yaitu 2 jam berhenti 3 menit. 2 jam bekerja, berhenti 3 menit, lalu kemudian membaca kitab suci. Maka misalnya mungkin ada Al-Quran apps, ya, ada Bible apps dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca itu minimal 3 menit saja. Ya. Agar apa? Agar kedekatan kita kepada Tuhan itu semakin dekat juga, gitu. Kemudian yang terakhir sedekah. Nah, sedekah yang saya sarankan itu adalah pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Karena ketika kita bersedekah, Bapak Ibu, akan ada timbul rasa bahagia dalam tubuh kita, akan ada timbul rasa sensasi sensasi lapang, ya, dalam diri kita, sehingga kita bekerja itu merasa jauh lebih tenang. Coba deh Bapak Ibu lakukan, rutinkan sedekah sebelum berangkat kerja, entah ke tukang parkir, entah ketemu dengan belikan misalnya roti gitu, ya, buat orang di pinggir jalan dan lain sebagainya lah. Lakukan rutin itu. Next. Pentingnya apa sih Bapak Ibu? Nah, ini pentingnya. Ini ngambil dari jalur medis ya Bapak Ibu, ya. Semakin rajin Bapak Ibu ibadah dan semakin khusyuk, semakin dekat dan semakin nyaman, maka Bapak Ibu akan jauh lebih tenang. Sehingga apa? Hormon bahagia,
hormon endorfin, interferon, ya, melatonin dan lain sebagainya itu mengalir deras. Sehingga kortisol ini akan tertahan, lalu penyakit yang pernah ada lama-lama akan hilang. Maka buat orang-orang yang kena stroke, kena diabetes, ya, ini sangat hipertensi gitu ya, ini sangat-sangat bergantung kepada ketenangan jiwa. Gitu. Semakin tenang, tensinya makin stabil, gula darahnya makin stabil, ya. Kemudian sel-sel dalam tubuhnya semakin terperbaiki. Gitu ya. Oke, next lagi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini masuk dalam protokol ya. Jadi di buku saya kebetulan sudah menulis 2 buku, ada namanya buku Sembuh Bahagia. Di buku itu ada satu protokol yang saya selalu sarankan kepada para pasien saya untuk forgive those around you. Maafin orang-orang yang ada di circle terdekat. Siapa itu? Dari mulai pasangan, anak, orang tua, tetangga, rekan kerja, kerabat. Ya, ketika kita lagi punya penyakit dan nggak selesai-selesai penyakit ini, minum obat nggak selesai-selesai, coba lakukan ini Bapak Ibu. Ya, coba lakukan, minta maaf. Nah, sekarang kita akan praktek nih ya. Nanti kita akan praktek. Sebelum kita praktek, saya ingin menceritakan sebuah kisah dulu Bapak Ibu. Next lagi. Ya. Oke, ini ada apa namanya? Ada teks permintaan maaf, ya gitu ya. Ada teks permintaan maaf yang perlu kita lakukan. Nah, ini coba Bapak Ibu praktekkan ke teman-teman dekat, Bapak Ibu. Iya, yang ada di situ sekarang, ya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit, ya, untuk bicara dengan teman sebelah Anda. Kemudian naskahnya seperti ini. Sebutkan nama orangnya, ya, yang Anda ajak bicara. Misalnya saya dengan Pak Aziz, ya. Pak Aziz, saya minta maaf atas segala kesalahan saya selama ini, baik yang disengaja atau juga yang tidak saya sengaja dan tidak saya sadari. Dalam interaksi kita di kantor, ya, mungkin di luar kantor kita sering jalan bareng, makan dan segala macam, ngopi. Ada hal yang mungkin Pak Aziz ngerasa itu nggak, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Nah, gitu ya. Kemudian teks pemaafannya, nah, gitu ya. Oke, next lagi. Ya, coba dilakukan Bapak Ibu. Dan ini melakukannya dengan serius ya, agar rasanya ada gitu, agar rasanya ada. Pak Aziz, boleh nih. Pak, berarti saya yang jawab nih ya. Saya juga meminta maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya memaafkan segala kesalahan yang pernah engkau lakukan, Pak Andi. Kita kembali memulai segalanya dari awal. Kita saling memaafkan. Itu terdengar sangat tulus sekali gitu Bapak Ibu. Walaupun saya dengan Pak Aziz baru beberapa kali gitu ya, kita berinteraksi ya di WA aja, mungkin bisa jadi ada hal-hal yang pikiran-pikiran kita yang mungkin tidak baik sangka dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maka penting sekali Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, next lagi. Oke. Jadi ini ada sebuah kisah Bapak Ibu. Yaitu namanya Anita Murjani. Ya. Anita Murjani ini adalah seorang wartawan berkebangsaan India, tinggal di Singapura. Ya. Next lagi. Di mana pada saat itu Anita Murjani divonis oleh dokter dia mengalami kanker stadium 4B, ya, terminal akhir. Selama 4 tahun dia menderita dan seluruh fungsi tubuhnya shutdown.
tangannya sudah tidak bisa bergerak, kakinya sudah tidak bisa bergerak, bahkan buang air besar, buang air kecil sudah di atas kasur. Yang dia bisa lakukan hanya mengedipkan mata. Dan dokter memvonis sisa usianya tinggal 36 jam. Maka kemudian dokter tersebut nelponlah dengan keluarganya Anita Murjani. Di saat dia mengalami near death atau fase di mana dia mengalami mati suri, ya. Next slide. Ya, di sini dia merasa ruh dia itu keluar dari tubuhnya, lalu kemudian masuk ke alam kematian, masuk ke dalam sebuah lorong panjang, di mana di lorong itu dia ketemu dengan sebuah sosok, ya, sesosok makhluk yang kemudian dia mengatakan makhluk ini, "Wahai Anita, tahukah kamu kenapa engkau bisa seperti ini? Wahai Anita, maukah kamu saya beritahu bagaimana agar penyakitmu ini bisa hilang semua?" Lalu kemudian habis itu Anita terbangun. Ketika dia terbangun, tiba-tiba dia bisa duduk kembali. Dokter sampai terheran-heran. Dan dalam waktu 2 minggu perawatan di ICU itu, dia sudah bisa pulang ke rumah, Bapak Ibu. Dan tahukah apa yang disampaikan oleh sosok ini ketika bertemu dengan Anita Murjani? Dia mengatakan, "Wahai Anita, tahukah kamu apa yang menyebabkan kamu bisa seperti ini? Yaitu kamu sering membawa dendam kepada suamimu di bawah tidur. Dan tidak kamu maafkan suamimu berhari-hari, berminggu-minggu. Kamu kesel dengan suamimu dan tidur dalam keadaan kesel." Ya, ternyata menurut dokter neuroscience, ya, beliau mengatakan bahwa apa benar orang yang tidur dalam keadaan membawa dendam itu bermasalah? Sangat bermasalah. Dan itu sangat bisa menimbulkan penyakit. Ya, salah satu dokter ahli neuroscience mengatakan demikian. Jadi Anita Murjani ini adalah sebuah kisah nyata, Bapak Ibu, yang kemudian dia akhirnya, next slide lagi, dia mempraktekkan apa yang disampaikan oleh makhluk ini. Apa itu? "Wahai Anita, kalau kamu ingin sehat, maka lakukan ini. Yang pertama, penuhi hidupmu dengan emosi cinta dan kebersyukuran. Maafkan setiap hari orang-orang yang pernah menyakiti hatimu, menyakiti perasaan. Ya, lakukan apapun itu dengan sepenuh cinta, loving kindness." Ya, ini ada di dalam bukunya Anita Murjani, yaitu Dying to Be Me. Ya. Dan beliau akhirnya menjadi motivator yang keliling dunia, ya, untuk menceritakan pengalamannya ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang ketika tadi Bapak Ibu sudah praktek, ya, mencoba praktek dengan teman, ya, dengan teman, satu rekan kerja, begitu ya, minta maaf dan lain sebagainya, maka akan lebih powerful ketika Bapak Ibu juga melakukan ini kepada anggota keluarga, pada suami, kepada anak, kepada istri, ya, orang tua, begitu ya, sahabat-sahabat, ya, rekan kerja, dan lakukan dengan penuh keseriusan bahwa iya, saya mencintaimu karena Tuhan, saya menyayangimu karena Tuhan, maafkan saya. Gitu. Next lagi, Bapak. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah kita mengclean rasa kita, masuklah di strength up your body. Ada 3, tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah do simple housework. Yang kedua, practice mindful eating. Dan yang ketiga, balancing your food. Nah, di sini saya akan membahas satu saja, yaitu do simple housework. Bapak Ibu, mungkin ada yang punya waktu banyak untuk olahraga. Tapi juga ada yang tidak punya banyak waktu untuk berolahraga. Betul ya?
Maka yuk kita lakukan simple housework, di mana kita tidak harus, kita bisa berolahraga tanpa olahraga. Oke, next lagi. Do simple housework, Bapak Ibu, adalah sebuah pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan secara rutin dan memiliki dampak terhadap kesehatan diri. Selain itu juga dia bermanfaat untuk kebahagiaan rumah tangga. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ada yang punya asisten rumah tangga di rumah, begitu ya, karena mungkin bekerja dan lain sebagainya, nggak apa-apa, it's okay. Tapi yuk coba luangkan waktu juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang ternyata itu jadi punya dampak terhadap kesehatan loh. Kita masuk lagi slide berikutnya. Ya. Oke, ada 5 housework ya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, ngepel. Nah, ya. Bapak Ibu ketika ngepel itu membakar 370 kilokalori. Membersihkan kamar mandi Bapak Ibu ya, itu 360 kalori. Menggendong bayi, ya tadi ada yang lagi hamil, ada yang sudah punya anak ya, itu membakar 302 kalori. Cuci mobil 300 kilokalori. Kemudian memvakum karpet gitu ya, kursi, kasur, sofa dan sebagainya, itu membakar 170 kalori. Jadi kalau misalnya kita lakukan total nih, next lagi. Ya. Nah, pentingnya Bapak Ibu dengan melakukan ini apa sih? Dengan melakukan housework ini, Bapak Ibu akan bergerak tanpa disadari. Ya. Akan bergerak tanpa disadari dan membuat tubuh itu berkeringat, kalori terbakar, niatnya nggak olahraga, tapi jadi olahraga. Gitu ya. Oke, next selanjutnya. Next lagi. Nah ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu coba rutinkan, saya hari Senin, saya mau nyapu dan ngepel. Ya, 2 kali nih, misalnya pagi sebelum berangkat, lalu pulang kerja. Ya, sebentar aja. Kemudian Rabu, kemudian Sabtu. Itu sepekan itu cuma 3 kali nih Bapak Ibu lakukan. Itu sudah 2.220 kilokalori yang terbakar. Kemudian membersihkan kamar mandi sepekan cuma 2 kali, itu 720 kilokalori. Menggendong bayi mungkin kalau yang punya anak bayi gitu ya, tapi kalau nggak punya anak bayi mungkin anak kita ya yang masih SD ya, usia-usia TK mungkin ya, yang masih bisa digendong ya, itu ketika tiap hari kita lakukan akan terbakar kalori dalam sepekan 2114 dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini rutin ya, walaupun sepekan hanya 3 kali, sepekan 2 kali, ternyata dalam 1 pekan kita sudah terbakar kilokalori kita sebanyak 15.400 kilokalori. Artinya dari kebutuhan makan kita di 15.400 kilokalori, yang terbakar itu ada 6.634. Berarti ada 43% kalori kita yang terbakar. Dan ini akan membuat kita bisa berolahraga tanpa berolahraga. Nah ini pertanyaannya tadi nih, ya, Mas Ferry, mop and sweep-nya berapa meter nih yang luasnya bisa hasilin 370 kilokalori? Lakukan dengan area ruangan yang standar minimal ya 30 menit. Gitu ya. 15 menit buat nyapu ya, 15 menit buat ngepel ya. Nah, itu sudah cukup. Sampai 1 jam lebih keren lagi. Tapi kalau nggak ada waktu ya cukup. 30 menit, 15 menit nyapu, 15 menit ngepel. Ya. Itu sudah cukup untuk 370 kilokalori ya. Jadi pakai waktu juga bisa gitu ya. Kalau ruangan tamunya kayak rumahnya Raffi Ahmad mungkin akan lebih banyak lagi tuh. Lagi ya. Oke, next lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau ngasih bekal Bapak Ibu untuk menjaga konsistensi Bapak Ibu. Kita tadi udah ngebahas bagaimana kondisi self assessment kita, ternyata saya ada di posisi nomor 2 nih.
di posisi warning, atau bahkan di posisi dangers. Saya udah diinfokan tentang bagaimana saya membersihkan jiwa saya, menenangkan jiwa saya, membersihkan hati saya dari segala dendam, marah, dengki, dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya kalender kesehatan holistik yang saya susun. Ini untuk apa? Kalender ini manfaatnya agar Bapak Ibu bisa lebih konsisten, ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi, saya harus minum apa setiap harinya, berapa banyak dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal lihat di sini. Contoh misalnya, hari ini hari Kamis, atau Jumat deh besok ya. Bapak Ibu cukup minum minyak zaitun itu 3x3 ya. Hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Minyak zaitun 3x3 sendok makan. Kemudian olahraga ringan, ya tadi ya, mop and sweep ya dan lain sebagainya. Kemudian minum habatus sauda, minyak habatus sauda, 1 sendok teh. Waduh, gak enak nih minyak habatus sauda. Oke, kapsul aja, kapsul habatus sauda Bapak Ibu. Habatus sauda ini herbal yang bersifat panas, sehingga dia dapat membakar lemak, dia membakar kalori kita, dan memberikan stamina, efek stamina di tubuh kita. Kalau minyak zaitun, dia akan meluruhkan, dia sifatnya melisis lemak yang ada di pembuluh darah. Kalau habatus sauda membakar lemak yang ada di luar pembuluh darah, ya, lemak-lemak yang udah mengendap. Kalau minyak zaitun yang ada di pembuluh darah, gitu ya. Ini sudah ada dalam 1 bulan Bapak Ibu nih, ya, tinggal diikutin aja. Kemudian ada madu, ini dari pagi minum 2 sendok makan, kemudian malam 1 sendok makan. Mau madu murni boleh, mau madu formulasi boleh. Maksudnya apa formulasi? Madu-madu herbal Bapak Ibu, ya. Madu herbal. Di luaran sana banyak sekali madu-madu herbal yang sudah madu-madu yang sudah diformulasi dengan herbal ya. Gitu. Sehingga kemudian bisa kita konsumsi, ya. Kalau Bapak Ibu punya penyakit tambahan, nah Bapak Ibu tinggal lihat nih yang di warna hijau ini. Misalnya ada penyakit ini saya berikan beberapa rekomendasi produk-produk herbal yang kami bikin ya bersama dengan para santri. Karena saya berada di pesantren yatim Mabda Islam di Sukabumi. Kita punya santri-santri yang mereka belajar memproduksi beragam macam herbal. Salah satunya adalah produk madu. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa konsultasi lagi ke saya. Ketika Bapak Ibu ingin, kayaknya saya punya masalah dengan hipertensi nih, atau saya punya masalah dengan stamina saya, atau mungkin buat ibu-ibu yang punya masalah dengan organ kewanitaannya, menstruasi tidak teratur, suka nyeri haid, atau menopause dini, ya. Nah, insya Allah saya akan bantu Bapak Ibu untuk memberikan solusi, ya, menjadi teman untuk menemani Bapak Ibu menuju sehat. Ya, insya Allah ada banyak solusinya Bapak Ibu. Nah, untuk bisa menjalankan ini Bapak Ibu, coba lakukan hal berikut ini. Next lagi. Nah, gini ya. Bapak Ibu silahkan lakukan tulis ya di WA orang terdekat Bapak Ibu hari ini. Pasangan Anda tentunya ya. Atau mungkin kalau belum ada pasangan, mungkin dengan orang tua atau dengan anak gitu ya. Silakan tulis WA. Ya, kata-katanya seperti ini. Bapak, Ibu, atau sayang, atau mama gitu ya, atau apapun itu. Kemudian Abi ya, atau papa, atau mama sedang mengikuti training webinar Healthy Mastery. Saat ini Abi memilih atau mama memilih untuk mengerjakan apa? Tadi itu Bapak Ibu tuh ya. Mengerjakan apa? Housework gitu ya. Kemudian olahraga ringan, kemudian minum minyak zaitun, minum herbal gitu ya, setiap hari. Nah, tulis tuh di WA. Mohon doanya dan bantu dukung saya agar konsisten melakukan apa? Sebutkan tadi, housework tadi ya, tersebut setiap hari. Semoga saya semakin sehat, produktif, dan kita bahagia sama-sama. Nah, tulis, lalu jangan lupa di enter, kirim.
Chatnya dikirim ke pasangan Anda, orang terdekat Anda, agar dia melihat dan nanti sampai rumah akan ditagih. Ya, jadi saling support nih Bapak Ibu. Oke, terakhir. Bapak Ibu, ini pesan dari saya, sakit itu bukan tentang tua dan wafat, bukan urutan usia. Maka jaga terus kesehatan Anda, jaga terus perasaan Anda, sehingga Anda akan terus sehat sampai purna tugas. Terima kasih, saya Andi Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Andi. Sampai ada Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Belum ada. Oke teman-teman, saya kasih 2 pertanyaan ya Pak Hasbi untuk teman-teman bertanya kepada Pak Hasbi. Boleh teman-teman langsung mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Pak Hasbi. Kita kasih 2 pertanyaan. Atau lewat kolom chat juga bisa, silahkan teman-teman. Saya izin tanya, Mas. Oke, siapa yang izin bertanya? Saya Mas. Saya Dwi, Mas. Oh, Mas Dwi Alfi Mardanis. Oke, silakan Pak Dwi. Iya, Pak Hasbi, saya sering dengar rumor di media sosial, di forum-forum. Katanya cara pencegahan atau hipertensi kan awalnya kebetulan nenek saya juga hipertensi, jadi saya sering cari banyak informasi Pak tentang pertolongan pertama. Katanya pertolongan pertama itu bisa dilakukan dengan menusuk 10 jari kita Pak, sama ujung kuping 2 katanya. Apakah itu benar Pak? Kalau emang salah, itu kan saya rumor Pak, sering dengar lah. Tapi kalau emang salah, apa pertolongan pertama kepada orang yang emang baru banget terkena serangan stroke Pak? Oke, Ya Pak. baik. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, Pak Boleh, Aziz boleh ya. Pak. Siap. Ya Pak, silakan menjawab. Pertama gini, tadi kan Pak Dwi sempat menyinggung nenek Pak Dwi kalau tidak salah kena hipertensi, begitu ya? Iya, betul Pak. Oke, lalu hari ini Pak Dwi kena hipertensi. Oh, enggak. Oke, maksud saya begini. Pertama, di modul saya itu ada juga yang tadi belum tersampaikan karena memang bukan masuk di fase ini, yaitu acceptance, Pak. Yaitu kita menerima dulu bahwa kondisi kita hari ini bukan karena orang tua kita atau kakek nenek kita. Misal, ada orang tua yang menderita diabetes, maka anaknya sekian persen berpotensi diabetes, begitu ya? Betul. Ya. Padahal orang tua kita ngasih makan baik-baik, ngasih makan yang sehat-sehat buat kita. Lalu setelah kita kuliah, kita pindah dari rumah, apakah makanan kita selalu sehat? Apakah hidup kita selalu sehat? Sementara Betul, Pak. dari kecil sampai SMA kita nggak pernah sakit. Tiba-tiba di usia 30 tahun, 40 tahun kita kena diabetes. Apakah salah orang tua kita? Nah, itu dulu ya. Jadi ada acceptance dulu dari kita bahwa ya ini salah saya, bukan karena keturunan, bukan karena ayah saya diabetes, bukan karena ibu saya diabetes, bukan karena kakek nenek saya hipertensi. Itu dulu keyakinan kita, karena itu akan membuat kita menerima takdir gitu. Sehingga kita nggak nyalain siapa-siapa nih, ya. Jangan sampai kita banyak sekali di luar sana orang-orang yang hari ini kena diabetes dan lain sebagainya. Oh iya karena orang tua saya dulu diabetes juga. Oh iya karena kakek nenek saya dulu hipertensi, gitu kan. Padahal kitalah yang punya peran besar untuk membuat hidup kita jadi lebih sehat atau juga sakit yang sama. Kecuali dari lahir kita udah kena diabetes, berarti memang itu gen bawaan gitu. Tapi kalau dari faktanya tadi 90% lebih ternyata karena pola hidup itu bisa dirubah, maka
sebenarnya tidak ada penyakit turunan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, terjadi gejala stroke. Pertama, gejala stroke iskemik itu adalah orang itu kelayangan, pusing yang sakit sangat di kepala, kemudian tiba-tiba lunglai tapi masih sadar, Pak. Lunglai tapi masih sadar. Ya, tiba-tiba mulutnya ketarik gitu, ngenyot, lalu tangannya tiba-tiba lemes, ngomongnya langsung nggak jelas karena pelo, ya. Maka solusi yang pertama ada namanya golden period. Ada 4 jam golden period. Telepon ke rumah sakit ambulans sambil menunggu itu datang, karena itu pasti ada hipertensi, peran hipertensi di sana. Maka ada namanya bloodletting. Bloodletting itu adalah menusukkan di seluruh ujung-ujung jari dan mengeluarkan 10 tetes dari setiap ujung jari. Oke, 10 tetes. Jadi ini 10 tetes dikeluarin, telunjuk, jari tengah, jari manis, seluruhnya. Ya, kalau ke telinga itu jalurnya tidak terlalu masuk, tapi prinsipnya bukan itu bisa mengobati, tapi hipertensinya akan berkurang. Kenapa? Karena darahnya yang tadinya penuh kan jadi berkurang, Pak. Betul. Gitu ya. Nah, tapi jangan kemudian itu menjadi satu-satunya cara untuk tidak dibawa ke rumah sakit. Udahlah, ditusuk aja. Ya itu nggak boleh. Karena ada 4 jam period, 2 jam pertama ambulan datang, komunikasi sampai ke dalam, sampai dibawa ke rumah sakit. 2 jam berikutnya adalah observasi dan penentuan tindakan dari rumah sakit. Ya, sehingga dalam 4 jam itu orang bisa selamat, terhindar dari kecacatan. Begitu, Pak Dwi ya. Oke Pak, berarti benar ya Pak, itu bisa jadi pertolongan pertama ya Pak, hal seperti itu ya? Bisa, tapi sambil dilakukan yang utamanya dulu, Pak. Sambil Boleh, nunggu, boleh. baru dilakukan itu boleh. Oke, Gitu. oke Pak. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Oh iya, yang kedua tadi, salah satu Apa, Pak? tanda stroke-nya hemoragik, Pak. Stroke-nya pecah pembuluh darah, itu adalah dia langsung jatuh, ya. Dia langsung jatuh, tidak sadarkan diri, kemudian bisa muntah, ya. Lalu kemudian bisa ngorok, ya. Karena di sininya tersumbat nih, di sininya tersumbat. Maka jangan diistirahatin untuk ini mah kayaknya capek, udah tiduran aja, jangan. Sayang, dan itu sering banget terjadi, orang-orang nggak sadar bahwa saat itu keluarganya sedang kena serangan stroke. Akhirnya besoknya baru dibawa ke rumah sakit, udah telat, gitu ya. Pembuluh darah otaknya, sel-sel otaknya udah banyak yang rusak. Maka ketika ketemu kondisi begitu, dia mengalami nyeri kepala hebat, lalu tiba-tiba pingsan atau langsung muntah, langsung napasnya ngorok, ya udah, ini potensi serangan stroke, bawa langsung ke rumah sakit, gitu. Dan jangan coba-coba kasih minum. Iya, jangan coba-coba kasih minum, ya. Karena kalau dikasih minum, orang itu tidak sadar, masuk ke paru-paru, ya, tidak masuk ke saluran saluran pencernaan. Gitu. Oke, silakan Pak Aziz. Makasih Pak. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Oke, terima amin. kasih Pak Dwi atas Iya pertanyaannya. Pak Aziz. Oke, karena waktu nih Pak Andi sangat terbatas, jadi mungkin sudah cukup saja untuk pertanyaannya.